Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para haji yang saya hormati, orang tua kita yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik kenikmatan zahir maupun batin. Kita masih diberi iman, Islam, hidayah dan taufik, sehingga di antaranya kita masih bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan hal yang baik, melaksanakan ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nikmat materi, bukan hanya nikmat karena mendapatkan kenikmatan duniawiyah, tetapi nikmat yang lain yang jauh lebih mulia, kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Dengan iman kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Maka keyakinan itu adalah anugerah, rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita syukuri, kita jaga dengan cara senantiasa mengingat kebesaran Allah, kemuliaan Allah di setiap waktu. Kemudian memperbanyak zikrullah, ya, berusaha memperbaiki ibadah kita. Kemudian nikmat, kita diberi kenikmatan Islam, dijadikan sebagai umat Islam, dan umat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidil anbiya'i wal mursalin. Beliau pemimpin para nabi dan rasul, maka kita pun mengikut. Nah, karena itulah kita syukuri sebagai umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibadah-ibadah yang mungkin sedikit tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang luar biasa karena kemuliaan dari sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan-kapan kita akan jelaskan tentang keutamaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salam dan barakah kita doakan selalu semoga tercurah atas beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, para mujahidin, kemudian para ulama, para auliaillah, kaum muslimin dan muslimat pengikut ajaran Islam dimanapun berada sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik, al-abrar wal muqarrabun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semua bapak-bapak. Rasanya lama banget kita nggak ketemu. Mudah-mudahan nggak pada lesu ya. Ya, mungkin capek kegiatan kemarin. Hari ini kita ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan. Dan nikmat dua yang kadang kita kurang dalam menggunakannya, kurang dalam mengambil keuntungan darinya. Namanya nikmat diberi kesempatan, waktu yang longgar, ya, dan nikmat sehat. Ya. Kalau sudah sehat,
Yang tadinya kita sakit, kita punya niat kalau sehat saya begini, ingin rajin ngaji, rajin sholat, ya, zikir dan sebagainya. Begitu sehat, ada hari yang baru, belum kesini, belum boleh ini kesini dan sebagainya. Kesibukannya macam-macam. Ya, kita lupa ya. Ketika kita sakit, nanti kalau saya sudah sehat begini, saya akan begini. Niat yang baik, begitu sehat, kadang lupa. Janjinya apa? Karena itulah banyak manusia yang kurang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba Allah yang syukur. Kita jangan termasuk golongan itu ya. Allahumma amin. Jadi niat Bapak kesini apa? Syukur, diberi kesehatan, iman, Islam, ihsan ya. Nah, karena itu alhamdulillah kita masih ada di bulan persiapan ya, bulan yang menjadi anak tangga kita lebih siap menjelang Ramadan. Maka baginda Nabi pun sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Nah, kita persiapkan dengan hati yang siap menjemput nikmat Allah yang besar, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Ya, penghulu pemimpin kemuliaan yang paling besar bulan Ramadan. Kita dari sekarang ya, kita persiapkan ilmunya. Maka pada pertemuan akan datang kita akan bahas terutama masalah puasa dan sholat tarawih khususnya ya, insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi sholawatnya, monggo dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasila. Ya Rabbi khassa bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍa 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi asana du'ana. Ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana binuri. Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinana. Ya Rabbi ajirna min azabik.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية اللهم صل عليه بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة اللهم صل عليه وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنا وإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية اللهم صل عليه إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه اللهم صل عليه وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية اللهم صل عليه وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا اللهم صل عليه فقال له اقرأ فأبى فغضه غضته قوية اللهم صل عليه ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجود وخطاه اللهم صل عليه ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة يتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية اللهم صل عليه ويقابله بجد واجتهاد ويتلاقاه اللهم صل عليه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا يشتاق إلى انتشاقياته كالنفعة الشاذية اللهم صل عليه ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه اللهم صل عليه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها سابقية اللهم صل عليه
والتقدم على رسالته بالبشارة والنذرة لمن دعا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ السيد جعفر البرزنجي بسم الله الرحمن الرحيم وحبب ya wahubbiba dan dijadikan cinta, senang ya, wahubbiba dan dijadikan rasa senang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati beliau dibikin senang, ilahi untuk Nabi. Al-khala'u, kalau ilahi maknanya wahubbiba dan dibuat cinta, siapa ilahi baginda Nabi, ilahinya sebagai naib fa'ilnya, bukan wahubbiba dan dibuat cinta ilahi kepada Nabi al-khala'u, berkhulwat. Jadi naib fa'ilnya al-khala'u khalwat itu menyepi maksudnya adalah beribadah tanpa keramaian. Di mana beliau beribadah? Apa yang beliau lakukan? Fakana, maka adalah beliau yata'abbadu, selalu beribadah. Kana yata'abbadu, kalau ada fi'il kana umpamanya bertemu dengan fi'il mudhari, maka maknanya istiqomah, istimrar, terus menerus. Jadi beribadahnya terus menerus. Di mana? Bi Hira'i, di gua Hira, ya, di gua Hira, beribadah dengan ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihis salam, karena beliau keturunan Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Nah, apa sih ibadahnya ya? Wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Itu masa lalu, gaib. Di syarat diterangkan yata'abbadu bidzikri wal fikri wa sururil huduri ma'allah ta'ala wal ghibati amma siwa. Bentuk ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi adalah, sebelum menjadi rasul, sebelum didatangi malaikat Jibril, adalah bidzikri, dengan zikrullah. Jadi zikir adalah amalan para nabi terdahulu dan amaliyah umatnya yang salih. Maka kita harus selalu untuk meniru mereka, banyak berzikir pada Allah setiap waktu. Fadzkurullaha dzikran katsira. Jadi zikir ini baik hadas atau suci, ya, ini tetap kita diperintahkan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan menyebut kebesarannya, mengingat Allah di dalam hati terus zikir. Wat tafakkur wal fikri, dan dengan tafakkur, memikirkan bagaimana caranya supaya umat selamat. Maka para ulama pun sama, sebagai warasatul anbiya, para ulama itu tugasnya memikirkan umatnya, ya, agar selamat. Bagaimana supaya iman Islamnya baik, ya, supaya dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apalagi wasururil huduri ma'allah, baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hira beribadah dengan sururul hudur, dengan nikmat, surur, bahagia, hadir hatinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ghibati amma siwa, dan gaib, tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terpengaruh duniawi. Di Gua Hira, gua itu adanya di laut apa di gunung? Di gunung. Karena itu letak Gua Hira ada di atas Ka'bah.
lebih tinggi. Jadi lihat kondisi masyarakat kota Mekah. Baik, kita lanjutkan. Wawa'a, betul ya? Wa hubbiba ilaihi al-khala'u fa kana ta'abbud bi Hira illa yaliya bi Hira'a, di fathah ya hamzanya, bi Hira'a al-layaliya, beberapa malam, al-adadiyah yang terhitung. Jadi bermalam-malam beliau, bukannya semalam dua malam. Tentu sebagai manusia beliau juga membutuhkan bekal dari istri beliau Sayyidatina Khadijah. Kemudian wadza ila an atahu fihi sharihul haqqi wa wafa, sampai kapan beliau beribadah di Hira, ila an atahu fihi sharihul haqqi, hingga datang kepada beliau fihi, di dalam Hira, sharihul haqqi, terangnya al-haq, terangnya perkara yang hak, hadirnya, zahirnya agama Islam yang dibawa wahyu oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, sampai datang malaikat Jibril. Wa wafahu, dan hingga datanglah kebenaran itu datang dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Bukan Allah tidak mampu langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pasti ada hikmahnya kenapa harus disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai Rohul Qudus. Kemudian wadzalika fi yaumil isnaini, wadzalika yang demikian itu datangnya malaikat Jibril membawa al-haq, membawa wahyu pertama, surat apa? Iqra, surat Al-Alaq ya. Kapan terjadinya? Wadzalika fi yaumil isnaini, ada di hari Isnin. Itu terjadinya di hari Isnin. Hari Isnin hari kelahiran beliau kan? Beliau lahir di hari Isnin ya. Li sab'a asyarata, pada 17, sab'a asyarata itu 17, lailatan, malam 17, khalat, di mana telah lewat fi syahril lailatil qadariyah ya. Jadi beliau mendapatkan wahyu pertama kali di sab'a asyarata lailatan, pada malam 17, khalat, lewat di dalam bulan apa? Bulan Ramadan. Karena apa? Min syahril lailatil qadariyah, yaitu pada bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi hadirnya beliau di malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Wa thamma aqwalun. Nah, di antara qaul, maka qaul yang menyatakan, pendapat yang menyatakan terjadinya pada tanggal 17 bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan bulan di situ ada malam Lailatul Qadar, wa thamma aqwalun, tetapi di situ juga ada pendapat. Pendapatnya tentu ada dalilnya, ada buktinya. Apa? Li sab'in aw li arba'in wa 'ishrin. Ada menyatakan bukan pada malam 17, tetapi pada li sab'in aw li arba'in wa 'ishrin, pada tanggal 27 atau 24 Ramadan. Jadi ada menyatakan seperti itu. Dimuat di sini karena memang ada dalil-dalilnya, dan wallahu a'lam bis-shawab, Allah yang lebih tahu. Kita malah senang begitu. Kenapa? Karena kita bisa mengagumi ilmu para ulama al-mu'arrikhin. Ada sejarah mereka sangat teliti sekali. Jadi cuman yang masyhur memang nuzulul Quran pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nuzulul Quran pertama kali turun Al-Quran pada 17 Ramadan. Walaupun ada yang menyatakan, ulama ahli tarikh menyatakan yaitu 27 atau 24. Bahkan ada sebagian ulama namanya Asy-Syaikh Ibnu Abdul Bar
Beliau menyatakan bahwa turunnya wahyu pertama li zamanin, atau pada tanggal 8 min syahri maulidihi, dari bulan kelahiran Nabi. Bulan apa? Rabiul Awal. Ada ulama yang menyampaikan bukan di situ, tapi sudah mendapatkan wahyu pada li zamani min syahri maulidihi, pada tanggal 8 di bulan Rabiul Awal. Sudah mendapatkan wahyu, bukan hari kelahirannya, bukan bulan kelahirannya. Ini ada ulama. Jadi ada kurang lebih, berarti ada pendapat pertama tanggal 17, kedua tanggal 27, 24 Ramadan semua, yang terakhir pendapat pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, beliau menyatakan begitu, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Min syahri maulidihi, pada bulan dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi bada fihi badru muhayyah, di mana pada tanggal tersebut bada nampak jelas, zahir, fihi badru muhayyah, yaitu wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diserupakan seperti bulan purnama. Maksudnya lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Baik, kemudian faqala, apa yang terjadi setelah malaikat Jibril datang? Nah, apa yang terjadi? Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hal ihwal tubuhnya bagaimana? Yaitu ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'un, berbaring miring, kayak berbaringnya jenazah di lahat. Di liang lahat, madep kemana? Kiblat. Jadi baginda Nabi bukan tidur, bukan, tapi sedang berbaring, mengingat tentang yaumul akhir dan sebagainya. Datang malaikat Jibril. Apa yang dikatakan? Faqala, maka berkatalah Sayyidina Jibril alaihissalam lahu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, kata malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Wahyu pertama, Iqra. Kita sudah paham, malaikat Jibril menyampaikan Iqra, Iqra, Iqra. Ya, ternyata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, belum begitu menyadari bahwa ini adalah wahyu pertama yang zahir, menyampaikan silakan Anda membaca surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kan pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril, tahu suruh baca tiga kali. Nah, faqala maka Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah. Dalam surah diterangkan tahayya lil qiraah, maknanya bersiap-siaplah untuk membaca. Iqra yang pertama, bacalah, maknanya adalah berstahaya lil qiraah, ayo siap-siap baca. Berarti harus apa kalau mau baca? Suci, apalagi fokus. Baca Quran harus fokus, nggak boleh main-main, khusyuk. Ya, suci juga, tutup aurat, menghadap kiblat, buang pikiran duniawi. Itu namanya bersiap-siap, adab membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran pun ada adabnya. Sholat ada adabnya nggak? Ada. Bahkan syaratnya harus suci dulu dari 2 hadas, tutup aurat, disunahkan pakai baju yang menutup siku sampai, ya, pakai tutup kepala, walaupun ya sah umpamanya tanpa tutup kepala. Mohon maaf kalau saya nggak hanya menyampaikan saja, mohon maaf sekali ya. Iya, udah azan, alhamdulillah. Baik, yang pertama fa'aba, baginda Nabi enggan itu nggak mau artinya, ya. Jadi beliau sampaikan Iqra, ayo baca. Fa'aba,
Beliau menyampaikan, dia enggan dengan mengucapkan qala ma aqra. Nah, perhatikan di sini. Ada dua makna yang terkandung dalam kata ma aqra atau ma ana biqari'in. Malaikat Jibril menyampaikan iqra, maknanya siap-siap baca. Nabi menyatakan ma aqra, artinya ada dua di sini. Yang pertama, apa yang saya baca? Baca. Baginda Nabi jawab apa? Apa yang saya baca. Oke. Berarti Nabi udah paham belum? Sudah paham. Beliau disuruh membaca. Paham? Biar kita nggak salah persepsi. Ya, nggak salah memahami makna bagi Nabi. Saya nggak bisa baca. Salah nggak makna itu? Enggak. Karena dalam riwayat Bukhari pun disampaikan ma'ana biqari, aku nggak baca. Ya. Nah, dalam tafsir yang lain disampaikan ma aqra'u ay madza ayu syai'in aqra'u, apa yang harus saya baca. Jadi dibalas pertanyaan. Bacalah ya Muhammad. Kalau dijelaskan, saya baca apa? Nabi bertanya, saya baca apa yang harus saya baca. Yang kedua, maknanya adalah saya nggak bisa baca. Jadi kalau nanti mungkin viral di media sosial, Anda sudah tahu jawabannya. Jadi nggak usah fanatik. Kalau Nabi al-Ummi nggak bisa baca, wajar. Beliau menyatakan ma'ana biqari. Dari riwayat Bukhari sahih, saya nggak bisa baca. Tapi di riwayat lain mengatakan ma aqra, apa yang harus saya baca. Berarti Nabi disuruh baca apa yang saya baca. Baik, sudah paham? Paham? Jadi mungkin ada di media sosial yang sempat panas, katanya Nabi, siapa yang berani mengatakan Nabi itu nggak bisa baca? Buktinya Nabi bisa baca. Aku mesti baca apa? Kata beliau begitu. Nggak salah beliau. Sebab ada riwayat lain ma'ana biqari, maknanya aku nggak bisa baca. Karena Nabi tidak pernah baca kitab sebelumnya. Ya, jadi nggak nyontek ajaran Islamnya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi setelah faqala iqra fa'aba fakhattahu khattatan qawiyyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didekap oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. 3 kali disuruh iqra, suruh baca, 3 kali didekap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hikmahnya, kapan-kapan kita terangkan ya. Kemudian summa qala lahu iqra. Kemudian malaikat Jibril yang telah mendekapnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam khattatan qawiyyah, dengan dekapan yang kuat, berkata lagi, qala iqra, bacalah ya Muhammad, bacalah. Apa jawaban Nabi? Nabi enggan baca. Ada disampaikan sama jawabannya, ma aqra ay kaifa aqra, bagaimana cara saya baca. Ada jawabannya di Al-Qur'anul Karim yang pertama di surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacanya dengan basmalah. Paham? Dibaca oleh baginda Nabi nantinya. Kemudian fa'aba fakhadahu saniyatan, kemudian didekap lagi ya dengan dekapan yang kedua, hatta balagha minhul juhdu. Ya, kalau mau dibaca jimnya di dhammah, maka dalnya di dhammah, jadi fa'il, sehingga kekuatan Nabi ini sampai habis, udah lemes, didekap nggak bisa lepas dari malaikat Jibril alaihissalam. Summa qala lahu iqra, kemudian malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada Nabi, iqra, baca. Fa'aba, maka baginda Nabi juga enggak, ya. Jadi enggak mau, istilahnya kan bukan enggak mau saja, maknanya saya juga mau baca yang mana yang saya baca. Maksudnya malaikat Jibril ini mau menyampaikan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disampaikan ya Muhammad, kalau kita rangkum maknanya ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi malaikat Jibril alaihissalam baru menyatakan iqra, ayo baca iqra. Sama ketika saya minta bapak-bapak watini, ayo baca watini. Bapak baca apa? Watini wazzaitun wa dhuri sinin. Paham? Jadi malaikat Jibril mau menyampaikan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum selesai, dekap dulu, kebingungan, kaget. Iqra, Iqra. Maksudnya bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham Bapak-bapak? Nah, ini agak rumit kalau dipahami dengan satu makna, nanti dikiranya salah kalau ngomong baginda Nabi al-ummi. Al-Quran menyatakan baginda Nabi adalah yang al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Udah, jangan dibantah, ikuti aja, gitu ya. Dan itu baginda Nabi disebutkan al-ummi nggak jelek, karena Nabi kalau bisa baca bisa nulis mungkin udah belajar dulu di Gua Hiro, udah ngapalin Taurat apa Injil, ya ternyata nggak bisa baca. Jadi itu namanya sifat madah, sifat memuji. Allah memuji nabinya dengan sifat yang kalau kita ada dengan sifat itu kita jelek. Bapak-bapak kalau nggak bisa baca tulis jelek nggak Pak? Jelek. Mau kita punya akal, bisa belajar. Jadi istilahnya baginda Nabi ini murni mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan produk sendiri. Quran bukan bikinan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya mudah-mudahan bisa difahami walaupun sedikit. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali agar kita semakin ma'rifah, semakin memahami baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita terangkan yang thumma qala iqra fa'aba fa khattatan tsaniyatan liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bijam ayyah. Inilah surah yang pertama yang merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu juga menjadi seorang nabi menurut versi ini, yaitu rawi Al-Barzanji. Ketika turun surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir hum fa'anzir, menyampaikan dakwah, itu adalah tanda isyarah beliau menjadi seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangannya nanti ada pada akhir tema tentang wahyu ini. Insyaallah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.